kursine iki jan kaya mubalek latihan dadi mubalek mbok menawa dadi mubalek tenan. Ingkang tansah kinurmatan ingkang tansah kinurmatan dumateng para subscriber lan ugi ingkang ningali video iki. Ingkang dereng subscribe, like, and share. Monggo kula aturi enggal subscribe lumiyin. Subscribe. Kula aturi enggal subscribe lumiyin. Kenapa kok disuruh untuk saja? Agar supaya kami itu tidak layu sebelum berkembang. Dan semoga kami menjadi semakin maju dan berkualitas. Maju dan meratas, tapi tidak sampai mengabaikan yang lebih atas. Langsung saja. Oh, ada yang lupa ya. Selamat malam. Selamat malam jika kalian menonton video ini pada malam hari. Selamat pagi jika kalian menonton video ini pada pagi hari. Selamat siang jika kalian menonton video ini pada siang hari. Kok singa sih? Oh, enggak apa-apa. Karena singa itu kan lambang semangat. Jadi siang hari itu pasti pada semangat-semangatnya. Selamat singa jika kalian menonton video ini pada siang hari. Selamat sore jika kalian menonton video ini pada sore hari. Langsung saja berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami. Ngaji kemarin pada tanggal saya lupa. Jadilah pelayan ilmu dengan cara terpuji. Jangan mudah layu. Apalagi tergoda sama Mbak Yu. Catatlah agar selamanya dapat dipelajari lagi. Hingga mengabaikan yang sedang dinanti, yaitu wanita yang akan menjadi calon pendamping hidup ini. Abaikan dulu, belajar. Jika ilmu kau sembunyikan darimu, maka akan hilang darimu. Kau menjadi bodoh dan tolol dungu. Diskusi ilmiah sangat diperlukan. Piye iki mah? Ilate keteko. Ilate muter-muter. Diskusi ilmiah sangat diperlukan dalam rangka mencari kebenaran. Bukan untuk menundukkan lawan. Bahkan berdebat. Berdebat itu katanya itu ada manfaatnya tapi sedikit. Dan tidak ada manfaatnya sama sekali kalau untuk merendahkan orang lain berdebat. Nah, kalau diskusi ilmiah itu dalam konteks ini yang dimaksud diskusi itu bukan perdebatan tapi ya untuk mencari kebenaran. Dalam kitab taklim takmulu tutrika angen-angennya siro tutrik mongko nemu sapa sira hayatilah pasti kau temukan. Bukan menemukan Mbak Hayati, hayatilah pasti kau temukan. Ucapan itu bagaikan panah, jika kau lontarkan maka tak dapat kau kembalikan. Kalau panahmu mengenai seseorang hingga menyakiti orang lain, bagaimanakah akan menyembuhkannya kalau sedangkan kamu mengambilnya itu kesusahan? Iya tahu. Ucapan itu bagaikan panah, di mana harus dibidik dahulu dengan penghayatan mendalam agar tepat pada sasaran. Kau ingin mengatakan cinta pada seseorang, itu bagaikan panah, kamu akan menembaknya. Maka sebelum kamu memanahnya, lakukan dulu penghayatan. Carilah sejarahnya. Tata cara bicara ada 5 perkara. Ada 5 perkara. Jangan pernah lupa apa sebabnya, di mana tempatnya,
itulah semua. Jadi tata cara bicara itu ada 5 perkara, tapi diringkas menjadi 2, yaitu jangan pernah lupa apa sebabnya, di mana tempatnya, ya kan? Ya. Dalam retorika sekarang sering disebutkan kriteria untuk totalitas suatu pengertian, yaitu yang mengandung 5 konteks dan ditambah 1 berarti 6 konteks tambah 1. Maksudnya adalah metode itu loh, sing 5W1H itu retorika yang digunakan sekarang agar mencapai suatu informasi dengan fakta. 5W1H itu kan what, when, where, why, who, how. Artinya what itu apa, when itu kapan, what itu apa, oh tadi sudah, who itu siapa, why mengapa, how bagaimana, where di mana. Sedangkan untuk pengelolaan suatu perkara dirumuskan dalam fungsi manajemen, disingkat POAC. Bukan PAC loh ya, pimpinan. Kalau PAC pimpinan anak cabang, diringkas lagi menjadi PC, pimpinan cabang. Bukan itu, tapi POAC. Itu dalam ilmu dasar manajemen itu POAC. MPI ini menturek MPI. POAC itu apa? Planning, O-nya itu organizing, PO-A-nya itu actuating, titit apa? Actuating kalau nggak salah. Iya benar, actuating ya, bukan actuatitit. Titit lah manukmu. Kalau C-nya itu controlling, perencanaan, pengorganisasian, pengaktifan, dan pengawasan. POAC. Kemudian sebentar. Dalam konteks tersebut kan juga berlaku pada sesuatu pengambilan hukum. Kita ingin menghukumi sesuatu, maka sebelum kita menghukumi sesuatu, maka kita harus tahu ilatnya atau alasannya. Kenapa kok ini dikatakan demikian, hukumnya demikian. Nah, itu kan harus memakai 5W1H itu. Kemudian setelah itu, ketika sudah divonis tentang karena ada suatu ilat atau alasan, maka vonisnya itu kita memvonis sesuatu itu mengambil dari mana, misalnya dari Al-Quran ataupun dari hadis. Maka kita harus tahu dulu apa nih ya, asbabun nuzulnya, sebab-sebabnya diturukan kenapa kok yang sedemikian itu divonis yang demikian. Dan ini juga berlaku dalam pengertian atau pemaknaan atau mencari makna dari tujuan tersebut. Misalnya ingin tahu isi dari Al-Quran. Nah, itulah yang dikatakan atau yang dimaksud dari pemvonisan tersebut akan dari hukum yang bisa diambil dari metode 5W1H itu. Kemudian terciptalah berbagai ilmu-ilmu yang khusus mendalami tentang hal tersebut, seperti usul fikih, ulumul Quran, ulumul hadis atau mustalahul hadis itu. Lanjut, ambil hikmah dari siapa, pada siapa, waktu dan keadaan apapun. Nah, ini juga berlaku bagi kalian yang menonton video ini. Karena apa? Kalian menonton arek pekok, jangan melihat pekoknya, tapi lihatlah apa yang dilantunkannya. Jika itu terlur, maka ambillah walaupun al-kharij min sinitil ayam. Karena hikmah seperti barang hilang,
dimanapun ditemukan silakan ambil. Ketika Abu Yusuf ditanya dengan apa Tuhan mendapat ilmu, beliau menjawab, saya tidak malu belajar dan tidak kikir dalam mengajar. Itulah metodenya Abu Yusuf ketika ditanya, dengan apa Anda mendapat ilmu? Yaitu jawabannya, saya tidak malu belajar dan tidak kikir dalam mengajar. Sedangkan Ibnu Abbas, yaitu dari kalangan sahabat, ketika ditanya yang demikian, jawabannya, dengan lisan banyak hartanya, dengan lisan banyak bertanya dan hati selalu berpikir. Ada lagi dari Abu Hanifah ketika ditanya dengan apa Tuhan mendapatkan ilmu, jawabannya Imam Abu Hanifah, dengan hamdalah dan syukur. Kenapa kok demikian? Setiap kali aku diberi taufik, aku Imam Abu Hanifah maksudnya, untuk memahami fikih dan hikmah, lalu mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah kalian masih dapat melihat arek bekok. Arek bekok kok ditelok, berarti yang melihat lebih bekok. Demikian dianjurkan kepada penuntut ilmu agar senantiasa bersyukur dengan lisan, hati, perbuatan, dan hartanya dikerahkan untuk kebutuhan ilmu, serta menyadari bahwa kefahaman ilmu, taufik, itu semuanya datang dari Allah. Kita harus menyadari, tapi apa salahnya kita berusaha dan berikhtiar. Bertadaruk, berdoa kepadanya, karena Allah yang menganugerahkan hidayah kita, atau siapapun yang memohon padanya. Bertadaruk itu DP atau meronta-ronta meminta pada Allah. Maka maksimalkan dalam belajar, walaupun nakah masih kau kejar. Orang yang sehat badan dan akal tidak ada alasan untuk belajar. Demikian lafaz yang tertulis pada kitab Taklimul Muta'alim. Saya rasa cukup ya. Cekat semanten anggene kula mbacot. Tetap semangat, jangan lengser karena bacotan orang lain maksudnya. Pada umumnya kan manusia itu melihat dengan pengalaman yang berbeda-beda. Maka jangan disungkan oleh omongan orang, sebab seseorang itu melihatmu dengan pengalaman yang berbeda-beda. Disanjung takkan mungkin jadi rembulan, dihina takkan mungkin jadi sampah. Cukup ya. Besok lagi tonton dan subscribe, like, karena kan wis berusaha ini kok gak disakit kan mesakit.